Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab yang pertama, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Sistem persamaan linear 3 variabel. Jika sebelumnya sudah kita bahas submateri yang pertama, yaitu pengertian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kali ini akan kita lanjutkan ke submateri yang kedua, yaitu penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel itu berarti mencari nilai dari variabel X, variabel Y, dan variabel Z yang memenuhi ketiga persamaan. Apabila nilai-nilai yang memenuhi tersebut adalah X0, Y0, dan Z0, maka himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2, dan A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3 adalah X0, Y0, Z0. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel dapat diselesaikan dengan beberapa cara. Salah satu caranya adalah dengan mengubah sistem persamaan tersebut menjadi persamaan satu variabel. Nah, pada subbab ini akan kita pelajari cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi substitusi dan metode atau cara determinan. Nah, metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel yang pertama adalah metode eliminasi substitusi. Nah, tujuan dari cara ini adalah untuk memperoleh persamaan satu variabel dengan menggunakan cara eliminasi. Kemudian, substitusikan variabel yang sudah diketahui nilainya ke persamaan lain, sehingga diperoleh nilai variabel lainnya. Nah, adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan cara eliminasi substitusi ini adalah sebagai berikut. Nah, langkah pertama, amati ketiga persamaan tersebut. Kemudian, pilih variabel yang koefisiennya sederhana, misalkan variabel Z. Kemudian langkah yang kedua, eliminasi dua pasang sistem persamaan untuk memperoleh sistem persamaan linear 2 variabel tanpa variabel Z. Langkah yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel tersebut sehingga diperoleh salah satu nilai variabel, misalkan variabel Y. Selanjutnya langkah yang keempat, substitusikan nilai Y ke salah satu persamaan linear 2 variabel sehingga diperoleh nilai variabel lainnya, yaitu nilai X. Nah, langkah terakhir, substitusikan nilai X dan nilai Y ke salah satu persamaan linear 3 variabel sehingga diperoleh nilai Z. Nah, pada pembelajaran kali ini akan kita bahas contoh soal lain yang berkaitan dengan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel ini. Perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
Nah, di soal ini terlihat terdapat 3 buah persamaan, yaitu persamaan yang pertama adalah 2x dikurang y per 5 sama dengan z ditambah 1. Kemudian persamaan yang kedua adalah 5x ditambah 2z per 3 sama dengan y ditambah 9 per 4. Dan persamaan yang ketiga adalah 3x ditambah 2 sama dengan y ditambah 2z. Nah, untuk persamaan 1 dan 2 ini akan kita nyatakan menjadi persamaan tanpa penyebut. Perhatikan persamaan 1, yaitu 2x dikurang y per 5 sama dengan z ditambah 1. Nah, untuk ruas kiri ini terdapat penyebut 5. Maka akan kita kalikan kedua ruasnya dengan 5. Sehingga didapat 5 dikali 2x dikurang y per 5 sama dengan 5 dikali z ditambah 1. Nah, untuk ruas kiri, 5 bisa kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 1. Maka 1 dikali 2x dikurang y, hasilnya adalah 2x dikurang y. Kemudian sama dengan. Nah, untuk ruas kanan ini akan kita gunakan sifat distributif, yaitu kita kalikan 5 dengan z, hasilnya adalah 5z. Kemudian kita kalikan 5 dengan positif 1, hasilnya adalah positif 5. Sehingga didapat persamaan 2x dikurang y sama dengan 5z ditambah 5. Nah, berikutnya kita pindahkan 5z yang ada di ruas kanan ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 5z. Sehingga didapat persamaan 2x dikurang y dikurang 5z sama dengan 5. Sehingga untuk persamaan 2x dikurang y per 5 sama dengan z ditambah 1, kita ubah menjadi 2x dikurang y dikurang 5z sama dengan 5. Nah, ini kita nyatakan sebagai persamaan yang pertama. Nah, berikutnya untuk persamaan yang kedua, yaitu 5x ditambah 2z per 3 sama dengan y ditambah 9 per 4. Nah, untuk ruas kiri ini penyebutnya adalah 3, sedangkan untuk ruas kanan itu penyebutnya adalah 4. Maka kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan 4 dengan 5x ditambah 2z. Kemudian sama dengan kita kalikan 3 dengan y ditambah 9. Nah, untuk ruas kiri ini kita gunakan sifat distributif, yaitu kita kalikan 4 dengan 5x, hasilnya adalah 20x. Kemudian kita kalikan lagi 4 dengan positif 2z, hasilnya adalah positif 8z. Kemudian sama dengan. Nah, untuk ruas kanan ini juga kita gunakan sifat distributif, yaitu kita kalikan 3 dengan y, hasilnya adalah 3y. Kemudian kita kalikan 3 dengan positif 9, hasilnya adalah positif 27. Sehingga didapat persamaan 20x ditambah 8z sama dengan 3y ditambah 27. Nah, berikutnya kita pindahkan 3y yang ada di ruas kanan ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 3y. Sehingga didapat persamaan 20x dikurang 3y ditambah 8z sama dengan 27. Sehingga untuk persamaan 5x ditambah 2z per 3 sama dengan y ditambah 9 per 4 ini akan kita nyatakan menjadi 20x dikurang 3y ditambah 8z sama dengan 27. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang kedua. Berikutnya untuk persamaan yang ketiga, yaitu 3x ditambah 2 sama dengan y ditambah 2z. Nah, pada persamaan ini semua variabel yang ada di ruas kanan itu kita pindahkan ke ruas kiri. Sedangkan konstanta yang ada di ruas kiri ini kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, pertama kita pindahkan y ditambah 2z ke ruas kiri. Caranya kita kurangkan kedua ruasnya dengan y ditambah 2z.
Sehingga didapat 3x dikurang y dikurang 2z ditambah 2 sama dengan 0. Nah, berikutnya kita pindahkan 2 ke ruas kanan dengan cara kita kurangkan kedua ruasnya dengan 2. Sehingga didapat 3x dikurang y dikurang 2z sama dengan negatif 2. Sehingga untuk persamaan 3x ditambah 2 sama dengan y ditambah 2z, kita nyatakan menjadi 3x dikurang y dikurang 2z sama dengan negatif 2. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang ketiga. Nah, dari ketiga persamaan ini, maka didapat sistem persamaan linear 3 variabel sebagai berikut. Nah, selanjutnya tinggal kita cari nilai x, nilai y, dan nilai z yang memenuhi sistem persamaan linear 3 variabel ini. Nah, perhatikan ketiga persamaan ini. Di sini terlihat bahwa koefisien dari variabel y itu mempunyai bentuk yang paling sederhana karena koefisiennya itu kecil, sehingga akan kita eliminasi variabel y terlebih dahulu untuk mendapatkan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, pertama eliminasi variabel y dari persamaan 1 dan 2. Nah, di mana persamaan satunya adalah 2x dikurang y dikurang 5z sama dengan 5, sedangkan persamaan 2-nya adalah 20x dikurang 3y ditambah 8z sama dengan 27. Nah, untuk menghilangkan variabel y, maka koefisien variabel y pada kedua persamaan ini harus sama. Nah, untuk koefisien variabel y pada persamaan 1, koefisiennya adalah 1. Sedangkan koefisien variabel y pada persamaan 2 adalah 3. Maka kita nyatakan koefisien variabel y pada persamaan 1 ini menjadi 3. Nah, caranya kita kalikan persamaan 1 dengan 3. Sedangkan untuk persamaan 2-nya tetap, maka kita kalikan persamaan 2 dengan 1. Nah, untuk persamaan 1 kita kalikan dengan 3, maka 2x dikali 3 hasilnya adalah 6x. Kemudian negatif y dikali 3 hasilnya adalah negatif 3y. Kemudian negatif 5z dikali 3 hasilnya adalah negatif 15z. Kemudian 5 dikali 3 hasilnya adalah negatif 15. Nah, selanjutnya untuk persamaan 2 kita kalikan dengan 1. Maka di sini hasilnya tetap, yaitu 20x dikurang 3y ditambah 8z sama dengan 27. Nah, perhatikan bahwa koefisien variabel y pada kedua persamaan ini sudah sama-sama negatif 3. Nah, supaya variabel y-nya ini hilang, maka kita kurangkan kedua persamaan ini. Sehingga 6x dikurang 20x itu hasilnya adalah negatif 14x. Kemudian negatif 3y dikurang negatif 3y itu sama dengan negatif 3y ditambah 3y. Hasilnya adalah 0. Nah, untuk 0 di sini tidak perlu kita tuliskan. Kemudian negatif 15z dikurang 8z hasilnya adalah negatif 23z. Terakhir, 15 dikurang 27 hasilnya sama dengan negatif 12. Sehingga didapat persamaan negatif 14x dikurang 23z sama dengan negatif 12. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang keempat. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Selanjutnya yang kedua, kita eliminasi variabel y dari persamaan 1 dan 3. Nah, di mana persamaan satunya di sini adalah 2x dikurang y dikurang 5z sama dengan 5, sedangkan persamaan 3-nya adalah 3x dikurang y dikurang 2z sama dengan negatif 2.
Nah, perhatikan bahwa koefisien dari variabel Y untuk kedua persamaan ini sudah sama-sama negatif 1. Nah, supaya variabel Y-nya ini hilang, maka kita kurangkan kedua persamaan ini. Sehingga 2x dikurang 3x itu hasilnya adalah negatif x. Kemudian negatif Y dikurang negatif Y ini sama dengan negatif Y ditambah Y. Hasilnya adalah 0. Kemudian negatif 5Z dikurang negatif 2Z ini sama dengan negatif 5Z ditambah 2Z. Hasilnya adalah negatif 3Z. Nah, terakhir 5 dikurang dengan negatif 2 sama dengan 5 ditambah 2. Hasilnya adalah 7. Sehingga didapat persamaan negatif X dikurang 3Z sama dengan 7. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang kelima. Nah, dari sini maka didapat sistem persamaan linear dua variabel, yaitu negatif 14x dikurang 23z sama dengan negatif 12, dan negatif x dikurang 3z sama dengan 7. Nah, langkah selanjutnya kita eliminasi variabel x atau variabel z dari sistem persamaan linear dua variabel ini. Misalkan kita eliminasi variabel x dari sistem persamaan linear dua variabel ini. Nah, untuk persamaan yang keempatnya itu adalah negatif 14x dikurang 23z sama dengan negatif 12. Sedangkan untuk persamaan yang kelimanya adalah negatif 4 dikurang 3z sama dengan 7. Nah, perhatikan koefisien variabel x untuk persamaan 4 itu adalah negatif 14. Sedangkan koefisien dari variabel x untuk persamaan 5 di sini adalah negatif 1. Nah, supaya variabel x-nya ini hilang, maka koefisiennya itu harus sama. Maka kita nyatakan koefisien variabel x untuk persamaan 5 ini harus menjadi 14. Caranya kita kalikan persamaan 4 dengan 1, sedangkan persamaan 5 kita kalikan dengan 14. Nah, persamaan 4 kita kalikan dengan 1. Hasilnya itu tetap, yaitu negatif 14x dikurang 23z sama dengan negatif 12. Nah, sedangkan persamaan 5 kita kalikan 14, maka negatif x dikali 14 hasilnya adalah negatif 14x. Kemudian negatif 3z dikali 14 hasilnya adalah negatif 42z. Dan 7 dikali 14 hasilnya adalah 98. Sehingga didapat persamaan negatif 14x dikurang 42z sama dengan 98. Nah, setelah koefisien dari variabel x untuk kedua persamaan ini sudah sama-sama negatif 14, maka untuk menghilangkan variabel x tinggal kita kurangkan kedua persamaan ini. Sehingga negatif 14x dikurang dengan negatif 14x ini sama dengan negatif 14x ditambah 14x. Hasilnya adalah 0. Kemudian negatif 23z dikurang dengan negatif 42z ini sama dengan negatif 23z ditambah 42z. Hasilnya adalah 19z. Terakhir, negatif 12 dikurang 98 hasilnya adalah negatif 110. Sehingga didapat 19z sama dengan negatif 110. Nah, dari persamaan ini akan kita cari nilai z. Caranya kita bagi kedua ruasnya dengan 19. Sehingga didapat nilai z itu sama dengan negatif 110 per 19. Setelah kita dapatkan nilai z sama dengan negatif 110 per 19, maka langkah selanjutnya kita substitusikan nilai z ini ke salah satu persamaan linear dua variabel ini. Misalkan kita substitusikan nilai z ke persamaan 5, yaitu negatif x dikurang 3z sama dengan 7. Maka negatif x dikurang dengan 3z, yaitu dikurang 3 dikali negatif 110 per 19. Kemudian sama dengan 7.
Nah, hasil dari negatif 3 dikali dengan negatif 110 per 19 adalah positif 330 per 19. Sehingga didapat negatif X ditambah 330 per 19 sama dengan 7. Nah, berikutnya kita pindahkan 330 per 19 ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 330 per 19. Maka negatif X itu sama dengan 7 dikurang 330 per 19. Nah, langkah selanjutnya untuk ruas kanan ini, kita samakan penyebutnya. Maka didapat negatif X itu sama dengan 133 dikurang 330 per 19. Nah, hasil dari 133 dikurang 330 per 19 adalah negatif 197 per 19. Sehingga didapat negatif X sama dengan negatif 197 per 19. Nah, karena di sini nilai X-nya itu masih bernilai negatif, maka kita kalikan kedua ruasnya dengan negatif 1. Maka didapat nilai X itu sama dengan 197 per 19. Nah, sampai di sini sudah kita dapatkan nilai X dan nilai Z. Nah, langkah terakhir tinggal kita substitusikan kedua nilai ini ke dalam salah satu persamaan linear 3 variabel ini. Misalkan kita substitusikan nilai X sama dengan 197 per 19 dan nilai Z sama dengan negatif 110 per 19 ke dalam persamaan 1, yaitu 2X dikurang Y dikurang 5Z sama dengan 5. Maka 2X yaitu 2 dikali 197 per 19 dikurang dengan Y, kemudian dikurang dengan 5Z yaitu dikurang 5 dikali negatif 110 per 19, kemudian sama dengan 5. Nah, hasil dari 2 dikali 197 per 19 adalah 394 per 19. Kemudian dikurang Y, kemudian hasil dari negatif 5 dikali dengan negatif 110 per 19 adalah positif 550 per 19. Kemudian sama dengan 5. Nah, selanjutnya hasil dari 394 per 19 ditambah dengan 550 per 19 adalah 944 per 19. Sehingga didapat 944 per 19 dikurang Y sama dengan 5. Nah, angka selanjutnya kita pindahkan Y ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan Y. Kemudian kita pindahkan 5 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 5. Sehingga didapat Y sama dengan 944 per 19 dikurang 5. Nah, untuk ruas kanan ini kita samakan penyebutnya. Maka didapat Y sama dengan 944 dikurang 95 per 19. Nah, hasil untuk ruas kanan ini adalah 849 per 19. Sehingga didapat nilai Y sama dengan 849 per 19. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka kita dapatkan nilai X itu sama dengan 197 per 19. Kemudian nilai Y sama dengan 849 per 19. Dan nilai Z sama dengan negatif 110 per 19. Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel ini adalah X, Y, Z, yaitu 197 per 19, 849 per 19, negatif 110 per 19. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang pertama, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk submateri yang kedua, yaitu penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar.
Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.